Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 teori belajar BAP 2019B. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Perkenalkan, nama saya Vena, NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulasi dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik ada 6, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat adalah mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Dan yang keenam, biasanya dalam pemecahan masalah, ciri khasnya adalah dengan melakukan cara trial and error. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, teori belajar behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Jadi perubahan tingkah laku akibat belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Dasar-dasar teori koneksionisme dari Thorndike ini juga dapat diperoleh dari sejumlah penelitian yang dilakukan terhadap perilaku binatang. Yang kedua adalah teori belajar menurut Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seorang selama proses belajar mengajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Yang ketiga adalah teori menurut Clark Hull. Di sini juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua tingkah laku bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya adalah teori belajar menurut Edwin. Edwin masih menggunakan variabel antara stimulus dan respon, tetapi menurutnya hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik baru perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon dapat bersifat lebih tetap. Selanjutnya ada Ivan Petrovich Pavlov. Dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa teori pelaziman klasik memasangkan stimulus yang netral atau stimulus yang terkondisi dengan stimulus tertentu yang tidak terkondisikan, yang melahirkan perilaku tertentu. Selanjutnya ada Skinner, yaitu ia mengemukakan bahwa operation conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan
perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Dan selanjutnya ada Robert. Ia disebut sebagai modern neo-behaviorist karena mendorong guru untuk merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Dan yang terakhir adalah teori belajar menurut Albert Bandura. Dalam eksperimennya yang sangat terkenal, yaitu eksperimen Bobo-Doll yang menunjukkan anak meniru persis perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Putri Balkis Ainun Rizky, NIM 19080340223. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum-hukum belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Hukum belajar yang pertama ini dikemukakan oleh Thorndike, di mana Thorndike ini melakukan percobaannya pada seekor kucing. Jadi kucing ini tuh dimasukkan ke dalam kandang, lalu kandang ini tuh pintunya tertutup. Namun pintu ini dapat terbuka apabila knop yang di dalam kandang tersebut tersentuh. Jadi apabila knop tersebut tersentuh, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Dan percobaan ini menghasilkan teori trial and error atau selecting and connecting, yang artinya belajar ini dapat terjadi dengan cara mencoba-coba atau dengan membuat kesalahan atau berbuat salah. Dalam percobaannya, Thorndike meletakkan makanan kucing di luar kandang, sehingga kucing tersebut akan berusaha keluar dan mencapai makanan tersebut dengan cara melompat-lompat. Namun, setelah beberapa kali percobaan, dari 10 hingga 12 percobaan, kucing tersebut akan tidak sengaja menekan atau menyentuh knop pintu tersebut hingga pintu tersebut akan terbuka secara otomatis. Lalu kucing tersebut akan lari menghampiri makanan yang ada di luar kandang tadi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Jadi, yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Prinsip law of exercise adalah koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dengan tindakan yang akan menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi antara keduanya tidak dilanjutkan atau bahkan dihentikan. Prinsip menunjukkan bahwa prinsip utama dalam belajar adalah ulangan, maka sering diulangi materi pelajaran akan semakin dikuasai. Seperti halnya dalam sekolah atau saat kita kuliah pun kita pasti masih ada ulangan-ulangan, baik itu UTS, UAS atau ulangan harian. Jadi fungsinya itu untuk melatih, untuk mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ini masih kita kuasai atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah apabila hasilnya itu tidak memuaskan. Hukum ini menunjuk pada makin kuat atau makin lemahnya koneksi sebagai hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan cenderung akan dipertahankan dan akan diulangi. Namun sebaliknya, suatu perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan cenderung dihentikan atau bahkan tidak diulangi. Seperti halnya jika kita melakukan kesalahan yang dapat merugikan diri kita, pastinya kita tidak akan mau untuk melakukan hal-hal itu. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada hukum belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini melakukan percobaannya pada seekor anjing. Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing, sehingga akan terlihat kelenjar air liur dari luar. Apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan terlihat air liur anjing tersebut. Kini sebelum makanan diperlihatkan, yang diperlihatkan terlebih dahulu adalah sinar merah, baru kemudian makanan dikeluarkan.
Dengan sendirinya air liur pun akan keluar. Apabila perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja tanpa makanan, air liur pun akan keluar. Peristiwa ini biasanya disebut refleks bersyarat atau conditioned response. Dari eksperimen yang dilakukan Ivan Pavlov terhadap seekor anjing ini menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama, law of respondent conditioning, dan yang kedua, law of respondent extinction. Baik, yang pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer atau penguat, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Dan yang kedua, law of respondent extinction, yakni hukum perpisahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Dari eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner terhadap tikus, maka menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operand telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan bisa musnah. Adapun beberapa prinsip belajar Skinner. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Apabila benar, maka harus diberi penguat, dan apabila salah, maka harus diberi pembenaran. Lalu yang kedua, proses belajar mengikuti irama dari yang belajar. Dan yang ketiga, materi pelajaran diberikan sistem modul. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan ini perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Dalam proses belajar, lebih diperpentingkan aktivitas sendiri. Jadi, siswa ini yang harus aktif. Apabila guru ini memberikan materi sedikit, maka mereka harus pintar-pintar, harus banyak-banyak mencari referensi dari sumber belajar, baik itu melalui internet maupun buku pelajaran. Lalu selanjutnya, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal variabel rasio reinforce. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran digunakan shaping seperti yang sudah diberitahukan pada hukum belajar Skinner. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi menurut Albert Bandura. Yang pertama, adanya perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. Dan yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik. Dan yang ketiga, reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Dan yang terakhir ada motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari teori behavioristik. Nah, kelebihan dari teori behavioristik adalah teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan dan daya tahan. Juga kelebihannya itu teori behavioristik ini cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang tua dalam hidupnya. Dan untuk kelemahan dari teori behavioristik ini, murid dipandang pasif, jadinya perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir konvergen dan tidak kreatif. Dan kekurangannya lagi ya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, jadi pembelajarannya itu berpusat pada gurunya. Nah, ini kelemahan dari teori behavioristik. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari teori behavioristik.
Adapun manfaat dari teori behavioristik bagi guru adalah yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak dibiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Nah, jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Lalu guru dapat memahami cara memberikan stimulus yang tepat kepada peserta didik. Lalu selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Nah, aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi, dan lain sebagainya. Nah, teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif dan pasif, tetap dan tidak berubah. Nah, terus implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas untuk siswa karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis, dan menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Jadinya nih kinerjanya seperti kayak peserta didik itu pasif gitu di dalam teori behavioristik ini. Lalu untuk kesimpulannya adalah teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku serta akibat interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, seseorang dianggap telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak.